Shalom, perkenalkan nama saya Dewa Nimbo. Saya akan membahas materi saya di sini, memahami pengertian anak usia dini dan karakteristiknya. Pengertian anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun berikut. Adalah dari segi pendidikan usia dini, ini merupakan masa ke masa. Dari segi pendidikan usia dini, ini merupakan masa ke masa. Dalam perkembangan otak anak sehingga kecil harus diberikan rangsangan atau stimulus yang tepat. Oleh karena itu, orang tua wajib memahami karakteristik anak usia dini demi memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Berikut karakteristik anak usia dini berdasarkan usia. Setiap anak memiliki karakter masing-masing. Ada anak yang mudah diatur, ada anak yang butuh waktu lebih lama untuk mendapatasi dengan lingkungan. Baru ada pula yang sering menolak rutinitas dan sering menangis meski karakter anak tidak bisa mengenelisir terhadap beberapa hal standar yang menjadi karakteristik ada usia dini. Karakteristik yang anak secara keseluruhan mulai dari segi fisik hingga kemampuan berkomunikasi. Kita berapa karakter faktor yang bisa lihat di bawah sini. Yang pertama, usia 0 sampai 1 tahun. Pengertian anak usia dini dalam kategori umur ini dalam bayi dengan pertumbuhan fisik yang pesat, begitu pula kemampuan dan keterampilan dasar yang dipelajarinya. Karakteristik usia bayi adalah: yang pertama, memiliki keterampilan motorik seperti berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Ini masih belum masuk 1 tahun. Berapa bulan ini masih berguling-guling, mulai berjalan, bergerak seperti itu. Yang kedua, kemampuan baca indera, berubah melihat atau mengamati, meraba, pendengar, memicu dan mengencam dengan memasukkan seti benda ke mulut. Ini seperti yang sama seperti yang di atas. Masih kecil, memasukkan setiap pada benda ke mulut. Yang bagian ketiga, bentuk komunikasinya masih sebatas non-verbal maupun verbal, terbatas seperti berklik atau menggunakan kata-kata sederhana, misalnya mama, papa, mimi, dan sebagainya. Ini seperti mereka kecil mulai bicara, mulai buat suara. Mereka ajar mama, papa, mimi seperti itu. Jadi kita harus kasih belajar mereka supaya mereka lebih lancar bicara mereka. Yang kedua, usia anak 2 sampai 3 tahun. Pengertian anak usia dini di kelompok untuk ini adalah betita bayi di bawah usia 3 tahun yang dicirikan dengan anak yang mulai berdiri. Beberapa karakteristik anak usia 2 sampai 3 tahun adalah: anak sangat aktif dan senang mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Eksplorasi inilah yang menjadi kunci proses belajar yang sangat efektif. Mereka itu harus belajar cara bagaimana efektif supaya mereka belajar. Yang kedua, anak mulai belajar mengembangkan kemampuan berbahasa, yaitu dengan bercelote. Anak juga semakin memantapkan kemampuan komunikasinya dengan memahami
berbicara orang lain hingga mengungkapkan isi hati dan pikirannya. Nah, anak yang satu ini yang seperti yang belum paham mengerti yang kata-kata yang orang lain cerita bagaimana yang harus dia pikir di pikiran hati supaya dia bisa tahu dari situ seperti itu. Yang ketiga, anak belajar mengembangkan emosi yang didasarkan pada faktor lingkungan karena emosi lebih banyak ditemui pada lingkungan. Nah, anak banyak faktor-faktor lingkungan, emosi, bahkan lingkungan. Jadi harus anak ini cara bicara harus kasih kontrol kepada anak itu supaya emosi gak kurang, supaya dia bisa bicara kontrol emosinya. Yang ketiga, usia 4 sampai 6 tahun. Pengertian anak usia dini di sini adalah para preschooler yang mungkin sudah mulai masuk lembaga belajar baik, kelompok bermain atau taman kanak-kanak. Karakteristik anak usia 4 sampai 6 tahun adalah yang pertama, anak sangat aktif bergerak dan senang terlihat dalam berbagai kegiatan sehingga dapat membantu mengembangkan otak-otak. Yang kedua, perkembangan bahasa semakin baik dengan anak mampu memahami berbicara orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya. Yang ketiga, perkembangan kognitif daya pikiran anak sangat pesan. Hal ini ditujukan dengan rasa keinginan tahu anak terhadap lingkungan sekitarnya. Anak yang sering bertanya tentang apa yang dilihat. Yang ketiga, 4, bentuk permainan. Anak masih individu walaupun dilakukan anak secara bersama-sama. Yang pertama itu di situ ada yang sangat efektif itu yang bisa anak dari situ bisa belajar otak-otak yang terbuka, yang senang begitu. Yang kedua, yang anak itu bisa yang semangat baik untuk dia belajar satu sama lain, bicara bahasa pikiran seperti itu. Yang ketiga, rasa ingin tahu, rasa kemampuan diri sendiri dia terhadap lingkungan maupun teman-teman. Yang terakhir, untuk anak bermain untuk individu walaupun dia kecil secara ya sama-sama dengan teman, tapi harus ketahui lah DP anak keinginannya. Yang di sini memberikan rangsangan yang tepat sesuai usia anak. Setelah mengetahui pengertian anak usia dari dini dan karakteristiknya masing-masing, Anda dapat memberi stimulasi yang tepat. Mengajarkan ilmu tertentu pada anak bukan berarti harus memasukkannya ke lembaga pendidikan, namun bisa dilakukan di rumah asalkan orang tua mampu melakukan waktu yang berkualitas bersama buah hatinya. Beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk merangsang perkembangan anak secara optimal adalah: yang pertama, ajak anak berbicara dengan bahasa yang baik dengan benar sekalipun dia masih kecil. Nah, dia masih kecil tapi harus bicara yang baik, yang benar kepada anak yang kecil itu supaya dia bisa memahami. Yang kedua, jawab pertanyaan anak sekalipun pertanyaan itu terdengar konyol atau mengulang-ulang. Dia pertanyaan seperti ulang-ulang tetapi harus dia ingin tahu, jadi harus bertanya-tanya, kita harus tanya seperti dia ingin tahu, seperti sekali untuk kemampuan sendiri. Yang ketiga, bacakan buku yang dan jadikan hal itu sebagai
rutinitas. Yang keempat, ajak anak lebih banyak menyanyikan untuk mengenalkannya. Pada kata-kata orang baru mampu menaikkan modal anak. Nah, kata-kata yang baik kepada anak yang itu lebih banyak dia mengenalkannya supaya dia bisa belajar, bisa kata-kata apa yang dia tidak tahu bisa tahu. Pada anak yang sudah lebih besar, ajarkan ia untuk melakukan tugas sederhana seperti membereskan mainan. Nah, ini anaknya sudah akan besar, jadi harus kasih tugas yang sederhana supaya dia bisa belajar itu mandiri. Yang sederhana tapi dia bisa belajar dari situ, yang dia bisa berpikir bahwa yang kedepannya seperti ini dilakukan seperti itu. Nah, jadi di sini jangan dapat untuk mengikuti menguji anak ketika melakukan hal-hal yang baik. Dengan begitu anak maka merasa mendapat pertama dari pengetahuan, sebagiannya dapat mengerti supaya anak itu berkembang optimal baik dari segi formal mental, supaya anak yang lebih luas belajar untuk mandiri seperti itu. Shalom, dari saya sampai sini. Terima kasih.